Ini di antara dalil yang menunjukkan akan satu perintah kita untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Karena tidak ada kebaikan yang terlewat oleh mereka. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali melakukan kebaikan. Orang-orang yang semua yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, mereka pertama kali yang menuntutnya. Tidak pernah akan datang satu zaman di mana zaman tersebut kemudian bisa mengalahkan kebaikan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan kajian seputar manhaj, dan pada kesempatan malam hari ini kita mengangkat satu tema yang berjudul Al-Amru Bittiba'i Manhajis Salaf, perintah untuk mengikuti manhaj salaf, metode beragama salafus saleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhu ajmain. Dan ayat yang pertama yang menunjukkan akan perintah ini agar kita mengikuti manhaj salaf adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Di antara dalil yang darinya kita fahami akan satu perintah untuk mengikuti manhaj salaf adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah At-Taubah ayat 100 yang artinya adalah orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan al-ansar
dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jamaah sekalian rahimakumullah, kebaikan yang ada pada kita insyaallah, atau ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in dalam kebaikan mereka. Yang kita katakan, yang kita lakukan, kita amalkan, atau berkaitan dengan keyakinan kita, tidak keluar dari yang mereka yakini, tidak keluar dari yang mereka katakan, tidak keluar dari yang mereka lakukan. Itulah di antara makna bi-ihsan untuk orang-orang yang datang setelah mereka, setelah sahabat, entah itu muhajirin atau ansar, generasi berikut dan berikutnya sampai zaman kita sekarang. Ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ikuti mereka dengan kebaikan. Kata para ulama, bi-ihsan adalah tidak keluar dari urusan mereka. Ini di antara dalil yang menunjukkan akan satu perintah kita untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Karena tidak ada kebaikan yang terlewat oleh mereka. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali melakukan kebaikan. Orang-orang yang semua yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, mereka pertama kali yang menuntutnya. Tidak pernah akan datang satu zaman di mana zaman tersebut kemudian bisa mengalahkan kebaikan mereka. Zamannya, saya tidak berbicara individu, karena individu orang-orang setelah zaman sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, kalau dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah di masa fitnah, maka dia bahkan disebutkan Nabi Muhammad SAW lebih utama dibandingkan 50 sahabat Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Muhammad, di zaman para sahabat, mereka memiliki Nabi, rujukan mereka di hadapan mereka. Tapi orang-orang yang datang setelah mereka sampai zaman sekarang, kita tidak berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, hingga kemudian kita mudah mendapatkan wejangan dari beliau. Tapi begitu seorang di zaman yang luar biasa dahsyat ini, dengan begitu banyaknya fitnah, syahwat dan syubhat ini, kemudian tetap bisa istiqamah, top. Karena kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Walaupun ujian masing-masing generasi beda-beda. Islam mereka berat, Islam kita enggak. Mereka mempertahankan Islamannya, harus bertaruh dengan nyawa untuk mempertahankan keislaman. Kita enggak. Tanpa ada tantangan kita terlahir dari kedua orang tua yang Islam. Mungkin sebagian orang misalnya atau di luar sana, alhamdulillah sudah masuk Islam. Tidak seberat kemudian tantangan yang dihadapi para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Cuman tantangan syahwat dan syubhat di zaman ini, kata para ulama, tidak sedahsyat waktu itu. Atmosfernya ketaatan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang istiqomah di zaman ini atau di zaman setelah generasi mereka selesai, dari tabi'in sampai sekarang, atau tabi'ut tabi'in lebih tepatnya, karena kalau tabi'in ketemu banyak sahabat, tabi'ut tabi'in dan selanjutnya sampai sekarang. Kata Nabi Muhammad SAW, mereka berada di atas kebaikan, lebih baik daripada kalian. Seorang sahabat mengatakan, lebih baik daripada 50 orang kalian. Kata sahabat, wahai Rasul, mungkin yang engkau maksud satu orang itu yang istiqomah itu di zaman fitnah itu lebih baik daripada 50 orang di antara mereka. Kata Nabi Muhammad, lebih baik daripada kalian. Bayangkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah
dengan pemahaman salafus saleh, ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Di saat yang sama tentunya ia adalah perintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam. Siapa? Para sahabat. Baik mereka muhajirin, yakni sahabat Nabi Muhammad yang dari Makkah, atau ansar, sahabat Nabi Muhammad yang sudah ada di Madinah. Tentunya jamaah, kalau kita berbicara siapa yang lebih utama dibandingkan yang lain, maka ini betul ada bahasan seperti ini dalam syariat kita. Jadi urutan sahabat Nabi Muhammad, urutan kekhilafahan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, itu bukan cuma urutan kekhilafahan, tapi urutan keutamaan individu. Setelah mereka berempat, baru 6 sahabat sisanya dari total yang dijanjikan, dari total 10 yang dijanjikan surga oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu siapa yang lebih utama lagi setelah mereka? Baru Al-Muhajirin, baru Ansar, baru ya ikut perang Badar, baru ya ikut perang Uhud. Ada urutannya, siapa yang lebih utama dibandingkan yang lain. Karena Jibril pernah bertanya pada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasul, siapa mereka yang ikut bersamamu ketika perang Badar itu? Kata Nabi Muhammad SAW, mereka sebaik-baik manusia. Manusia terbaik yang ikut saya waktu itu ketika perang Badar, 300 sekian belas orang. Nabi Muhammad balik tanya, terus yang nolongin kami ketika perang Badar di kalangan malaikat itu seperti apa? Sama, dia malaikat terbaik di antara malaikat 1000. Di antara dalil yang menunjukkan akan adanya level keutamaan di kalangan para sahabat, entah individu atau kemudian secara umum, seperti muhajirin yang lebih utama dibandingkan al-ansar. Tapi tentunya sahabat al-ansar, yakni tidak sedikit juga keutamaan yang mereka miliki. Ya, ketika sahabat muhajirin datang, mereka disebutkan memiliki harta lebih, itu diberikan untuk orang-orang muhajirin. Rumah 2 dikasihkan 1 misalnya, tunggangan 2 diberikan 1 misalnya, onta atau kuda misalnya. Bahkan mereka punya istri misalnya lebih dari 1, mereka ceraikan demi dinikahi orang-orang al-muhajirin. Tapi subhanallah, izzah, kehormatan seorang laki-laki dimiliki oleh semua para sahabat al-muhajirin. Mereka tidak ambil itu. Anda bisa bayangkan sahabat waktu itu ketika hijrah itu habis-habisan, hingga kemudian didanai oleh seorang sahabat. Ya, kita tidak berbicara safar seperti di zaman kita sekarang. Betul, sekarang cuma 6 jam. Walaupun nanti ketika ada kereta cepat disebutkan nanti cuma 2 jam Mekah Madinah itu. Dulu 1 minggu kalau non stop, dan nggak mungkin kemudian tanpa stop. Pasti ada stopnya. Disebutkan paling cepat 10 hari. 10 hari perjalanan. Kita tidak berbicara kemudian jalan yang seperti ada sekarang lurus, no. Bukit terjal, batu cadas. Berat safar yang mereka lakukan. Berat bekal yang harus mereka bawa. 10 hari. Zaman sekarang nggak ada berat-beratnya. Iya, mau pakai alat transportasi apapun semuanya nyaman. Kadang kita duduk pun mereka datang. Iya kan? Apalagi kalau kita berbicara bandara. Waduh, duitnya aja lagi. Nggak ada susah-susahnya. Sampai bandara makan, walaupun terasa dirampok juga sih ya, tapi kan ada makanan. Di pesawat nanti kalau misalnya Anda milih yang rada bagus dapat makanan, yang kurang bagus minimal dapat minum. Sekalinya dapat minum pun kadang-kadang Anda tidur, kan gitu ya. Iya. Kenapa aja orang minuman jumlah kada aja pian pas dibagi banyu gin guring ya lo. Jar pian. Situ kalau aja ya saya ya. Begitu take off udah tidur aja tuh. Subhanallah. Apalagi kemudian begitu landing nyaman. Pakai sepeda motor kemanapun, setumat dia berjalan, ada tuh Alfamart, Indomaret, gampang semuanya. Warung ini, warung itu. Di kota mana kemudian terkena makanan tertentu, singgah kita. Gak ada repotnya. Sekalipun safar yang berjam-jam. Ke Saudi Arabia itu kan 9 jam. Makannya 3 kali, snacknya 2 kali. Turun kemudian pengen umroh, kolesterol naik. Nyaman-nyaman makanannya ya Pak.
Zaman dahulu subhanallah yang mereka bawa itulah mungkin yang akan mereka sembelih. Harta habis-habisan mereka bawa karena nggak akan balik. Yang namanya hijrah betul-betul mereka kala itu pindah dari kota ke kota yang lain. Karena di sini mereka tertindas berharap di kota berikutnya mendapatkan kelapangan. Tapi izzah luar biasa karena muhajirin rata-rata pedagang. Diberikan tawaran-tawaran seperti itu, mau rumahku? Mungkin zaman sekarang ada orang sugih, aku bisa kontrakan 5. Aku 1, jangan 4 ambil aja. Biniku 4 ku ceregin bertaan, 3 silahkan. Tungganganku banyak, pilih. Hendak kuda nang tertinggi kan, tuh ada apa untuk kuda ceper. Dimodif kudanya ya, ditotak batisnya. Ada tuh. Iya, berikan tawaran semuanya. No, kata mereka, tunjukkan kami pasar. Karena mereka basicnya pedagang. Abdurrahman bin Auf itu 2 minggu dagang sudah bisa menikahi Ansariyah, perempuan sahabat dari kalangan Ansar. 2 minggu. Pian begawi bertahun-tahun kada wani-wani nikah. Berhitung terus nih kada cukup gesen cicilan rumah, cicilan mobil, kada akhirnya enggak ada nikah-nikah. Perhitungan boleh, tapi jangan setinggi itu. Karena keburu tua. Atau pian menghadangi akhwat tertentu, kena gini jadi. Mbah pian sudah siap, akhwatnya udah punya anak 2, dinikahin orang. Lambat, pian disalip sama yang lain. Ikhwan overtake-nya luar biasa. Dari dalam sikut. Overtake-nya bagus ya. Bismillah. 2 minggu dagang. Kemudian dia bisa menikah Ansariyah. Sabda Nabi Muhammad, "Aulim walau bisyah," itu untuk Abdurrahman bin Auf. Sahabat paling kaya kala itu yang mendanai safarnya kaum muslimin. Kata Nabi Muhammad, adakanlah walimah walaupun cuma dengan seekor kambing. Iya, seekor kambing. Karena basic mereka pedagang. Lain dengan para sahabat Ansar, basic mereka adalah petani kurma lebih tepat. Izzah, kemuliaan seseorang. Jamaah, ini juga sampai sekarang pun ulun dapatkan subhanallah sebagian ikhwan dan akhwat itu. Beberapa waktu yang lalu, awal-awalnya naik Covid itu, itu teman-teman kita banyak yang kena. Akhirnya sebagian jamaah lewat ulun memberikan bantuannya. Bantuan Covid. Dan ini lebih ke gerilya ya, saya tidak pernah posting, sekarang saya ngomong. Saya tuh nanya dulu, Afan akh, ini ada bantuan bansos Covid-19. Antum mau terima Pak? Terima Kak? Jazakallah khair. Ada rekening dia kirim, saya kirim. Biasa aja, orang lagi susah kok. Apalagi dia yang kena, si kepala keluarga. Kalau dia masih bisa kerja, istrinya yang sakit, no. Ini enggak, ada ikhwan yang lain, dia kena, istrinya kena, emaknya kena. Artinya, untuk kemudian mencari ma'isyah, ya tentunya 2 pekan akan repot lah. Gimana mau enggak antum terima? Enggak apa Ustaz, insya Allah kami bisa aja katanya, survive aja. Izzah seorang laki-laki. Bukan berarti yang pertama tadi kemudian ini tercela, no. Tapi ada orang-orang memang seperti itu. Yang ketiga, dan ini akhwat. Dia bercerita dia dan suaminya kena. Afan ukhti, antum punya nomor rekening. Buat apa Ustaz? Ini ada bantuan bansos, kali aja antum kemudian mau menerima. Afan Ustaz, enggak apa-apa. Ana malah mau ikutan. Berapa katanya? Subhanallah, dibaliknya. Nomor rekening antum berapa Ustaz? Ana pengen ikut itu katanya. Saya nggak pernah tahu orangnya karena yang menelusuri itu timnya Masjid Imam Syafi'i. Mun kita umpakan bertahan apa pada datang ulun kena jual tata ya. Ulun kena jual tata. Enggak, kita gerilya. Ulun kena kopi tata pen kada percaya kalau japai aja. Enggak gitu. Semuanya gerilya. Fulan kena tata. Pengen tahu jumlahnya berapa? 2 bulan terakhir ini 55 orang. Ya, saya hitungin itu. Subhanallah. Makanya terima kasih kepada pian semuanya. DKM juga ya tegakkan
ini protokol kesehatan. Kita nggak pernah tahu. Sebagian kita mungkin kondisinya lemah, kemudian dia kena. Dan kalau sudah kena, repotnya luar biasa. Dalam diri kita sendiri, apalagi kemudian kita sebagai kepala keluarga harus mencari maisha. Repot, 2 pekan. Dan semoga Allah berkahi harta para donatur. Amin ya rabbal alamin. Berkah itu banyak dan kontinu. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Ada sebagian orang yang seperti itu. Dan saya tahu dia nggak berlebih amat. Yang saya tahu ada sebagian ikhwah itu dia ya pas-pasan juga lah. Tapi subhanallah, nggak apa-apa Ustaz, survive aja insyaallah katanya. Wah, mantap. Bukan berarti yang pertama tercela ya. Karena ada orang yang kena kemudian betul-betul nggak bisa ngapa-ngapain. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada ayat. Ini ayat pertama yang dengannya kemudian kita mengetahui bahwasanya para sahabat radhiyallahu ajmain adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika siapapun di antara kita ingin mendapatkan ridha Allah, ikuti mereka. Perhatikan janji Allah pada mereka. A'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Makanya kita tidak masuk ke dalam perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Kenapa? Karena mereka sudah dijanjikan surga. Yang salah di antara mereka pun pasti Allah sudah ampuni. Misalnya perselisihan antara Ali dan Muawiyah, dua-duanya sudah dijanjikan surga. Ngapain kita masuk dalam perkara mereka? Katakanlah misalnya Muawiyah yang dalam keadaan bersalah kala itu, tetap dia berdasarkan ijtihadnya, dia dapat pahala ijtihad. Tapi ijtihadnya salah, Ali yang benar. Double pahalanya Ali, pahala ijtihad dan benarnya ijtihad. Tapi mereka dua-duanya sudah dijamin surga. Lalu ngapain kita bahas kesalahan mereka? Inilah para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Ali dan Aisyah juga berseteru dan yang lain-lainnya, Khalid dan yang lain. Iya, wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ayat yang kedua, Al-Baqarah 137 dulu. Al-Baqarah 137 dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim." Maka jika mereka beriman kepada yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Fa in amanu, dan jika mereka beriman, maksudnya ahlul kitab, bimithli ma amantum bihi, dengan yang telah kamu imani. Tum di sini siapa? Para sahabat. Faqad ihtadaw, maka mereka yakni mendapat petunjuk. Kita sudah bahas kemarin, yaitu perkataan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ketika menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata beliau, wa hadzal lafdhu wa in kana 'amman, dan lafaz ini kum, tum, kalian, walaupun dia umum kalian, fal muradu bil khas, maka yang dimaksudkan dengannya adalah khusus. Kuntum, kalian umat Islam. Kemudian Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum, telah jadikan kalian umat Islam umum. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, fal muradu bil khas, tapi yang dimaksudkan dengannya khusus. Waqila wa huwa waridun fis sahabah duna ghairihim, dan dikatakan juga kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, yang dimaksudkan dengan ayat-ayat yang seperti dan yang senada adalah maksudnya adalah para sahabat, bukan yang lain. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah
Al-Baqarah 137, fa in amanu bimithli ma amantum, dan jika mereka Yahudi Nasrani amanu beriman bimithli ma amantum, seperti iman kalian. Kalian di sini siapa? Umum. Tapi yang dimaksudkan dengannya khusus, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Faqad ihtadaw, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Ingin mendapatkan petunjuk, berimannya harus seperti imannya para sahabat. Inilah di antara dalil yang menunjukkan akan satu perintah, kita itu kalau beragama dengan metode para sahabat. Karena kita sudah Islam. Bukan kemudian kita kafir kemudian masuk Islam. No, kita sudah Islam. Maka metode beragamanya, cara memahami firman Allah dan sabdanya harus sesuai dengan yang mereka faham. Kalau barometernya seperti ini enak. Ulun sering mengulangi quote ini karena orang-orang penyembah kubur pun mereka pakai dalil. Bahkan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad yang sahih. Karena kalau mereka pakai dalil hadis yang lemah, kita nggak pakai. Nggak kepake juga di kalangan kaum muslimin. Dalilnya hadis yang lemah, nggak pakai. Hadis palsu, apalagi cerita bohong. Atau perkataan seorang alim yang mereka alimkan, di mana seorang alimnya itu tidak dikenal oleh para ulama yang lain di zamannya, nggak ada yang tahu. Mereka yang bikin. Karena orang yang alim itu mesti dia terkenal di kalangan para ulama sezamannya. Anda kira Imam Syafi'i tidak ada yang bertentangan di zamannya? Oh, banyak. Di antara dalil, bukti keilmuan beliau. Yang lain juga kemudian berbeda. Ini enggak. Orang yang mereka ulamakan dan tidak diakui keulamaannya, kealimannya oleh ulama di zamannya. Ini biasanya dalil, 4 dalil orang-orang penyembah kubur. Tapi yang nomor 5 nih, ini top. Pakai firman Allah yang pasti sahih dan sabda Nabi Muhammad yang sahih. Apakah hanya cukup pakai dalil? No, sihhatul istidlal. Benar atau enggak pendalilannya? Jangan-jangan cuma cocokologi, dipas-pasin. Ya. Orang semuanya kemudian menisbatkan diri kepada Islam, kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah bahkan. Tapi kenapa kok memahami ayatnya berbeda ya? Memahami sabda Nabi Muhammad kok berbeda ya? Karena memang barometer mereka bukan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadinya beda. Ulun ketika menyampaikan sesuatu, kemudian ada ustadz tamu menyampaikan sesuatu, atau bahkan mungkin di kota-kota yang lain yang kemudian kami mungkin bisa jadi nggak bertemu, isinya sama. Bisa jadi nggak ketemu, bisa jadi nggak sezaman, bisa jadi nggak seangkatan di Libya kah, di Madinah kah. Tapi cara memahami ayat itu, cara memahami sabda itu sama keluarnya. Mau ustadz siapapun akan sama keluarnya. Ada sebagian jamaah mengatakan, kok seperti yang pian sampaikan ya Tat? Loh, pian pengen seperti apa memangnya? Ada ustadz yang mungkin senior di atas saya jauh, ada yang mungkin datang seangkatan ulun, ada yang mungkin datang mungkin di bawah ulun. Yang disampaikan sama. Tapi itu juga bukti bahwasanya bapak ini, orang ini pengajian rutin pun hadir. Ketika ada tablik akbar, kok sama ya? Ya sama lah. Tapi kalau ada yang merasa aneh, baru tahu, lah kemarin kemana aja, kan udah disampaikan tiap pekan. Berarti hadirnya cuma tablik akbar doang. Jamaah sekalian rahimakumullah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah, kalau boleh kita katakan ya, barometer tadi, tolok ukurnya. Kalau Anda ingin benar memahami firman Allah atau sabda Nabi Muhammad, merekalah tolok ukurnya, maka akan sama di sisi dunia manapun. Mau di Indonesia kayak di Malaysia kayak, atau kemudian beda, betul-betul beda benua kayak, mau di Eropa, Asia, Afrika, sama metodenya, sama keluarnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Maka jika mereka Yahudi Nasrani beriman kepada yang kamu telah beriman kepadanya, kamu di sini para sahabat, faqad ihtadaw, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk.
Tapi sebaliknya, wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq, dan jika mereka berpaling, firman sudah datang, sabda sudah datang. Ini kita berbicara sekarang ya. Telah datang kepada kita firman Allah, datang kepada kita sabda Nabi Muhammad SAW. Teman kita sudah nasihati, pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Datang sudah firman. Sampai sudah kepada kita hujjah. Tegak sudah untuk kita hujjah. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Ini perintah, itu larangan. Ini halal, itu haram. Sudah sampai. Tapi kemudian kita berpaling. Sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Karena berpaling. Denganmu di sini siapa? Dengan Nabi Muhammad. Anda praktekkan ibadah-ibadah Nabi Muhammad tidak pernah kerjakan. Padahal sudah datang kepada kita semuanya. Gini loh tuntunan Nabi Muhammad. Sebab ibadahnya ini, jenis ibadahnya, jumlahnya, caranya, waktunya, tempatnya, jelas semua. Bikin-bikin. Sahabat pun gak berani. Ya, sahabat itu sampai mengikuti Nabi Muhammad SAW itu tanpa bertanya. Level mereka itu gak nanya lagi. Nabi Muhammad lakukan, kami ikut. Mesti bener udah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi level para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu sampai tidak bertanya dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sami'na wa ta'na. Bukan kami dengarkan dan kemudian kami timbang-timbang dulu. Sesuai enggak nih dengan hawa nafsu nih? Cocok enggak dengan yang saya inginkan nih? Enggak cocok? Ustadznya enggak asik. Dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah. Apaan? Susah amat hidup ini, subhanallah. Kita yang menjalankannya nggak susah, situ aja susah. Jutaan orang menjalankannya sesuai dengan perintah Nabi, tuntunan Nabi Muhammad, nggak susah. Bahkan malah ngikuti sunnah itu ringan. Sudahlah ia ringan, berpahala pula. Pian ketika memelihara jenggot, memeliharanya gimana? Ya biarkan aja dia tumbuh. Ntar bersihin, kalau lebat nanti ketika wudhu ini dimasuk-masukin air. Biasa aja. Kalau pian cukur terus, dia tumbuh terus, repot. Mana yang lebih nyaman? Pelihara. Celana juga demikian. Potong selesai. Ini hendak sembahyang belum. Berarti dia tahu bahwasanya tidak sah salah seorang yang kemudian melabuhkan celananya ini di bawah mata kaki. Hendak sembahyang dia yakin ada di situ. Digulungnya keluar, dijajaknya pulang. Repot. Teman-teman, santai. Kenapa? Sudah segitu kok. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan ujung dari firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 137 tadi, maka ini peringatan untuk kita ketika kita mengaku-ngaku mencintai Nabi Muhammad SAW, tapi praktek kita sehari-hari itu bertolak belakang dengan beliau, maka sebenarnya kita itu memusuhi Nabi Muhammad SAW. Fa innama hum fi syiqaq. Maka sesungguhnya mereka dalam permusuhan terhadap. Siapa saja bisa mengakui dia mencintai Nabi Muhammad SAW, tapi harus dia buktikan cintanya itu dengan menjalankan agama ini sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya klaim, bukan hanya pengakuan. Tak taunya kemudian praktek kita sehari-hari dalam ibadah kita, sebab ibadah yang kita lakukan Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan. Baik kemudian jumlah ibadah yang kita lakukan tidak Nabi Muhammad ajarkan. Atau juga kemudian jenisnya, caranya, paling banyak di cara ya. Waktu, tempat. 6 hal ini dari Nabi Muhammad SAW itu lengkap. Anda tidak perlu berkreasi pada syariat Islam. Lengkap. Kita hanya perlu mempelajarinya. Sudah sempurna dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang sama ia juga adalah dalil bahwasanya yang benar itu agama Islam. Ini untuk bantahan untuk orang-orang yang menyamakan semua agama. Namanya saja sudah beda,
tempat ibadahnya beda. Ritualnya beda. Gimana bisa sama? Terus kalau sama, ya Nabi Muhammad gak usah diutus. Ngapain beliau capek-capek menerangkan kepada kita, ini perintah itu larangan, ini boleh itu enggak, ini halal itu haram, ini surga itu neraka. Enggak penting. Semua kita bisa menyembah Tuhan dengan cara masing-masing. Anda kalau bukan karena Nabi Muhammad, cara doa Anda nggak tahu. Harus angkat tangan seperti itu kalau bukan Nabi Muhammad yang terangkan, Anda nggak tahu. Apalagi kemudian detail ibadah yang lain. Ngangkat tangan doa. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita nggak tahu caranya kayak gitu. Karena Nabi Muhammad sudah terangkan semuanya. 3 bulan sebelum meninggal beliau sudah katakan itu. Kata beliau SAW, yani ala hal ballaghtu, bukankah aku sudah menyampaikan semuanya? Kata para sahabat, waktu itu hajian, semua kaum muslimin ngumpul dari belahan bumi manapun kala itu. Apa kata yani kaum muslimin yang hadir kala itu? Bala ya Rasulullah, ya Rasul, engkau telah menyampaikan semua, karena sudah detail. Yang ada ini saja, dengan semua daya upaya pian, nggak bisa kita maksimal. Salat sunnah rawatib saja, mempertahankan yani salat sunnah rawatib sebulan nggak ada bolong, susah. Adalah kurang sedikit. 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Itu baru bicara salat sunnah rawatib, belum sunnah-sunnah yang lain. Apalagi misalnya ada orang yang wajib aja keteteran, apalagi kita sedang bahas yang sunnah kita keteteran, sebagian orang yang wajibnya dia keteteran. Dengan semua daya upaya kita menjalankan yang jelas wajibnya saja, jelas perintahnya saja dari Allah dan Rasulnya, sudah cukup untuk kita. Subhanallah, kemudian dia bikin-bikin, dia buat-buat. Dan tidak ada satu bid'ah pun kecuali mirip dengan syariat yang sudah ada. Karena Anda nggak akan bisa berkreasi full murni dari Anda. Anda mesti niru, kemudian Anda modif. Entah bentuknya zikir, entah bentuknya salawat, entah bentuknya doa, entah bentuknya bacaan, entah bentuknya mirip semua dengan syariat yang ada. Jika tidak mirip, mesti mirip dengan agama yang lain. Kenapa? Mesti niru. Akal kita nggak sehebat itu kemudian bikin syariat. Kita diciptakan sempurna tapi dengan keterbatasan. Dan di antara makna keterbatasan, nggak bisa kita bikin syariat. Bikin ketentuan agama itu susah. Tidak ada kebid'ahan kecuali mirip dengan yang sudah ada. Makanya itu juga di antara kisi yang menjadi definisi para ulama tentang ketika menyebutkan definisi bid'ah, yudahi syariah, menyaingi atau menyerupai dengan syariat yang sudah ada. Dia mirip. Karena Anda nggak bisa bikin sendiri, murni dari Anda gitu ya. Cara doa misalnya, mau bagaimanapun mesti mirip, entah itu dengan kaum muslimin, entah itu dengan agama yang lain. Atau dengan aplikasi yang lain. Doanya mirip orang joget TikTok misal. Mesti niru. Akal kita ini terbatas. Makanya di antara keistimewaan akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita itu pondasinya adalah at-taslim, berserah diri. Karena banyak perkara-perkara gaib kita nggak bisa cerna. Kalau bukan hanya berserah diri kepada Allah dan Rasulnya, kita akan tolak begitu banyak firman dan sabda, apalagi berkaitan dengan perkara gaib. Anda akan tolak. Kenapa? Harus masuk akal dulu, saya baru imani. Nggak bisa. Anda tungguin tuh di kuburan, kapan nih orang akan disiksa ya, saya pengen dengerin. Anda gak bisa dengar. Saya pengen tungguin nih, ini jenazah tukang jagal nih. Ini jenazah apa istilahnya, penjahat lah. Anda tungguin di meja otopsi. Pak mau dikuburkan, entar dulu 1-2 hari kita lihat gimana.
Nggak bisa. Karena alamnya sudah berbeda. Yang merasakan nikmatnya, yang merasakan azabnya si mayit, bukan kita yang hidup. Kalau nunggu kemudian Anda mampu cerna dulu baru Anda beriman, banyak yang kita tolak dari syariat ini. Ini ada lucu sebenarnya ya. Orang kemudian mengatasnamakan harus misalnya masuk akal dulu, harus kemudian masuk akal dulu baru saya akan beriman. Tapi setiap tahunnya dia ngerayain Isra Mi'raj. Masuk akalnya di mana Isra Mi'raj? Enggak masuk akal kejadian itu. Tapi Allah firmankan, sami'na wa ata'na. Nabi Muhammad ceritakan, sami'na wa ata'na. Bukankah ketika Nabi Muhammad bercerita, sebagian orang kala itu murtad karena mereka mengukurnya pakai akal. Mustahil, murtad. Karena mereka tahu perjalanan Mekah Palestina itu 1 bulan. Nabi Muhammad melakukannya 1 malam, bukan Mekah Palestina, plus langit. Siapa yang kemudian bisa terima itu? Orang yang tetap kemudian harus masuk akal, akhirnya mereka takwil firman Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram bla bla bla. Masya Allah yang telah memberangkatkan hambanya. Hamba di sini kata mereka, ini cuma rohnya saja yang pergi, jasadnya tetap. Supaya masuk akal, karena kalau sudah roh bersifat rohani masuk akal, bisa masuk di sini. Supaya masuk akal, ditakwillah firman-Nya. Yang dimaksud dengan hambanya di sini adalah ruhnya. Enggak ada sahabat menafsirkan kayak gitu. Situ datang dari mana penafsiran kayak gitu? Ketahuan metode menafsirkannya sesuai dengan maunya, berbeda dengan pemahaman para sahabat, akhirnya berbeda kan? Allah sebutkan jelas bi'abdihi, dengan hambanya, ya dengan tubuh dan jasadnya. Itu kemuliaan untuk Nabi Muhammad, caranya Allah yang tahu. Ya, subhanallah. Ini diantara keistimewaan akidah Islam. Dalam perkara-perkara gaib, pondasi kita ar-ridha wa taslim. Apa itu? Berserah diri, pasrah. Ayat yang berikutnya, surah yang tadi An-Nisa 115. Kayaknya bahasan ini akan bagi 2. Jadi hari ini murni ayat-ayat dulu. Nanti pekan depan baru hadis, perkataan sahabat, perkataan ulama. Insya Allah pekan depan. Tapi ini temanya sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 115 yang artinya adalah, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Ini yang bahasannya nanti. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Syahidnya di mana? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas kebenaran baginya, firman sudah datang, sabda Nabi Muhammad sudah datang, hujah sudah tegak. Anda ke istri sudah, istri ke suami sudah, Anda ke teman sudah, Anda ke orang tua sudah, Anda ke anak sudah. Anda sudah tegakkan hujah. Tapi kemudian dia berpaling. Sudah datang hujjah, datang dari Allah Subhanahu wa taala akan ini enggak boleh, bah. Ini haram. Ini enggak boleh, mak. Ini kesyirikan. Bro, ini pelanggaran ini. Ini dosa besar ini, bro. Allah berfirman. Nabi Muhammad bersabda. Jelas sudah datang kepada kita itu. Atau tidak secara langsung, Anda sudah baca. Anda baca artikel tertentu tentang satu perkara tertentu, entah satu perintah yang pian tinggalkan atau satu larangan yang pian sudah terobos, Anda sudah baca artikel ancamannya. Artinya hujjah itu sudah tegak pada Anda. Di hadapan Allah Anda nanti tidak bisa beradu argumen. Oh, saya nggak tahu ya Allah. Kamu kan sudah baca waktu itu.
Artikel Ustadz Fulani kamu sudah baca, kamu paham waktu baca itu. Artikelnya bahasa Indonesia mudah kok, bahasa kamu kan mudah. Tapi kemudian na'udzubillah menentang. Terkadang ya, kebablasannya itu kadang-kadang menentangnya sok-sokan memposisikan diri seperti ulama. Bukan bidangnya. Dia bukan orang yang kemudian ahli di bidang agama. Tapi berbicara agama selayaknya para ulama. Berbicaranya pun sambil ngerokok. Anda nggak ngerokok aja nggak pantas. Ya. Subhanallah. Menentang. Karena firmannya nggak sesuai hasrat. Karena firmannya tidak sesuai yakni hawa nafsu. Perintah, bagi dia ini ya, terlalu berat. Larangan, aduh kok gini amat agama. Banyakkah yang seperti itu? Banyak. Orang awamnya ngikuti siapa yang dia ikuti. Siapa yang dia kagumi dari kalangan mungkin orang-orang yang populer. Tapi mereka basicnya bukan ahli agama. Tapi ketika mereka berbicara, yang ikut banyak. Akhirnya semuanya ikut berani berbicara. Kalau menurut gue sih, Tuhan gak gitu-gitu amat. Tuhan tuh mah baik. Kalau kita baik, Allah pasti terima. Subhanallah. Anda sholat subuh 5 rakaat, terima gak? Kurang baik apa daripada 2 rakaat? Gak akan diterima karena jumlahnya salah. Anda sembelih kurban pakai jerapah. Jerapah halal. Menyembelih yang alih, bulunya tinggi. Tapi Anda sembelih jerapah. Benar? Enggak, kenapa? Jenisnya salah. Saya sembelih ayam 100 Ustaz. Enggak diterima 100 ayam. Karena jenisnya sudah salah. Jumlah ibadah, cara ibadah, waktu ibadah, tempat ibadah salah. Sebaik apapun niat Anda, sebanyak apapun orang yang melakukan, tapi salah 6 pakemnya ini yang enggak diterima. Apa bedanya kemudian dengan orang yang menyamaratakan semua agama? Semua kita punya cara yang berbeda untuk mencapai jalan ke Tuhan. Sama kalau begitu. Subhanallah, Allah yang berfirman. Untuk siapa saja Allah janjikan surga itu. Dan untuk siapa saja Allah ancamkan neraka itu. Firman Allah jelas. Subhanallah. Terkadang seperti itu. Akhirnya memposisikan diri layaknya seorang yang alim. Baca bahasa Arab aja gak bisa. Baca Quran aja masih ikro-nya 2. Sok-sokan kemudian ngomong agama. Apalagi soal agama berkaitan dengan di dalamnya ada perdebatan fikih di kalangan para ulama. Anda hanya muqallid. Anda hanya orang yang ikut. Jadi gak usah sok-sokan keras. Apalagi kemudian memposisikan diri seperti mereka. Enggak patut. Orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu, yang tahu kadar dirinya. Anda bukan ahli di bidangnya, diem. Sekarang kan seperti orang kayak dokter semua itu. Kok zaman sekarang tuh semuanya kayak dokter semua. Sok tahu. Padahal juga hasil dari baca doang. Tinggal rujukannya aja apa yang dia baca. Kayak yang paling pintar soal COVID. Subhanallah. Anda bukan di bidangnya. Berkaitan dengan fikih COVID, Anda seperti ulama. Subhanallah. Harus tahu diri. Orang yang pintar itu, yang cerdas itu, yang tahu kadar dirinya. Oh, ini bukan bidang saya. Saya apa? Saya pedagang ini. Sekalipun Anda baca artikel begitu banyak, Anda tidak akan mengilmui yang lebih dalam dibandingkan orang yang memang dia belajarnya tentang kedokteran, memang dia belajarnya tentang agama. Enggak, Anda tidak akan melewati mereka. Jadi harus tahu diri. Tanya, siapa saya? Kadang-kadang mungkin Anda lupa nama karena nggak tahu diri. Subhanallah. Kayak gitu ya. Datang firman Allah, datang sabda Nabi Muhammad dengan paham yang benar, ditolaknya. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya. 1.
Wa yattabi ghayra sabil mu'minin, dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang yang beriman. Kembali kepada perkataan Imam Al-Baghdadi. Ini disebutkan secara umum, tapi yang dimaksudkan dengannya adalah para sahabat. Menentang Rasul dan mengikuti jalan yang tidak dijalani oleh salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Keluar dari jalannya sahabat, keluar dari manhajnya sahabat, keluar dari metode beragamanya sahabat. Nuwallihi ma tawalla. Perhatikan balasan Allah Subhanahu wa taala. Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Silahkan, monggo, bablas lajur. Kami, bahasa Banjarnya itu, kami selajurakan. Hendak mana gerang nyawa? Hendak lanjut ke lawan kesyirikan? Lanjut. Lanjut ke lawan kebid'ahan? Lanjut. Kami selajurakan. Saya baca tafsirnya sedikit ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla. Orang yang menentang Rasul dan kemudian tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman sahabat. Hukumannya nuwallihi ma tawalla. Kami selajurakan. Apa itu kami selajurakan? Itu bahasa Banjar ya. Perhatikan perkataan Syekh Sa'di. Natrukuhu wa makhtarahu li nafsih. Kami akan tinggalkan dia dengan pilihannya. Anda memilih kesyirikan yang selama ini Anda lakukan, yo, jadi orang Jawa. Oh, lanjut nyawa sana. Monggo. Sakarfmu. Bahasa Jawa tapi ada arafnya. Pakai F. Sakarfmu. Terserah nyawa sudah. Hendak kemana? Hendak syirik kata terus. Yo, monggo. Natrukuhu wa makhtarul nafsihi wa makhtarul nafsi. Kami akan meninggalkannya dengan pilihannya. Kami akan meninggalkan dia dengan pilihannya. Silahkan. Wa nakhzuluhu fala nuwaffiquhu lil khair. Waduh, berat ini. Dan kami akan menghinakannya dan kami tidak akan memberikan kepadanya taufik, lunakan hati dan jiwa untuk kebaikan. Ketutup kebaikan jadinya. Kenapa? Allah sudah lanjutkan. Allah sudah selajurkan Anda dengan kebid'ahan Anda selama ini. Kenapa? Nasihat sudah datang, firman ada, sabda ada, dari pasangan Anda, dari orang tua, dari anak, dari teman, sudah. Jalan kaum muslimin sudah jelas juga cara memahami firman ini, sahabat A. Cara memahami sabda itu, sahabat B. Sudah semua disampaikan. Tapi dia tolak. Yo. Nuwalli ma tawalla, kami selajurakan. Disebutkan oleh beliau kemudian, likaunihi ra'al haqqa wa 'alimahu wa tarakahu. Kenapa? Kami akan tinggalkan dia dengan pilihannya, kami akan hinakan dia dan tidak akan kami berikan taufik untuk kebaikan. Susah kebaikan datang untuk mereka, susah. Karena sudah tersesat. Walaupun tidak ada yang tidak mungkin ya. Kalau dia pasangan kita, dia anak kita, dia orang tua kita, doakan terus. Enggak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Likaunihi ra'al haqqa, karena dia sudah melihat kebenaran dan Islam ini di antara keistimewaan akidah Islam, begitu melihat, begitu mendengar firman Allah, sabda Nabi Muhammad, itu kita faham. Ya. Mungkin dengan terjemahannya kita faham. Karena Islam itu mudah difahami firman Allah itu, mudah dipahami sabda Nabi Muhammad itu. Kita bahas tadi pagi ini pengajian ibu-ibu. Karena dia telah melihat kebenaran dan mengetahui kebenaran dan dia meninggalkannya. Temanmu sudah nasihatin, pasanganmu sudah nasihatin, orang tuamu sudah nasihatin. Kebenaran sudah datang kepadamu. Itulah kenapa Allah biarkan kamu dengan pilihanmu, lanjut kamu dengan kesesatanmu. Tidak Allah berikan taufik, lunakan hati dan jiwa untuk menerima kebaikan, karena sudah kami selajurakan. Fajaza'uhu minallahi adlan ayyubqiyahu fi dhalalih. Maka balasan untuk dia, orang yang kemudian menentang Rasul dan tidak mengikuti jalannya salafus saleh, maka balasan untuk dia dari Allah, dan ini bentuk keadilan Allah, adlan ayyubqiyahu fi dhalalih. Allah biarkan dia dalam kesesatannya, hairan dan dalam keraguan-raguan, wa yazdadu dhalalan dan bertambah kesesatan, ila dhalalih,
dengan kesesatan yang lain, makin sesat. Kenapa? Awalnya menolak kebenaran yang sampai kepada kita. Bisa dari pasangan, bisa dari orang tua, bisa dari anak, bisa dari teman. Atau tidak dari mereka semua, dari bacaan. Subhanallah. Anda kalau punya handphone itu, maka ikuti akun-akun dakwah yang amanah dengan ilmunya, artikelnya, video pendeknya. Ini lanjut ini saya sedang dibahas di grup para ustadz bahwasanya TikTok sekarang sudah seperti YouTube. Artinya isinya nggak joget-joget aja. Ya. Dari pertama memang ulun bukan anti, tapi sekarang nggak dulu. Ada kemungkinan kita punya akun TikTok. Kenapa? Karena dia sudah seperti YouTube. Ia adalah sarana, tinggal kita kemudian menggunakannya. Tapi ya, isinya masih joget lah ya. Walaupun ada yang memberikan tips, trik macam-macam, tapi persentase jogetnya masih lebih banyak ya. Allah bisa. Oke, kita akhiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa nuslihi jahannam." Sudahlah Allah selajurakan dengan penafsiran tadi dari Syekh Sa'di. "Wa nuslihi jahannam," dan kami masukkan dia ke neraka jahanam. Anda kira Anda beramal selama ini? Makanya orang yang melakukan kebid'ahan itu lebih susah untuk didakwahi karena mereka merasa sedang menjalankan ketaatan. Orang yang bermaksiat, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang yang bermaksiat lebih mudah untuk menerima nasihat karena dia tahu ini salah sebenarnya. Cuman dia kalah aja dengan hawa nafsu. Perintah dia tinggalkan, larangan dia terobos, tapi dia tahu ini salah sebenarnya. Dinasihati lebih mudah untuk menerima. Iblis lebih suka dengan pelaku kebid'ahan. Kenapa? Karena mereka merasa mereka di atas kebenaran. Makanya dakwah yang tertolak kan? Kenapa? Karena mereka merasa sedang menjalankan ketaatan. Nyawani udah lagi zikir tau kada? Yang saya lakukan ini sholawat. Ente larang-larang orang sholawat. Yang saya lakukan ini puasa. Yang saya lakukan ini sholat. Nang kada sembahyang tuh nak ya pak, nang kada sedikir tuh nak ya pak. Itu harusnya nang nyebuhan nyawa urusi. Undani sedang bersolawat, nyawa sambat bid'ah. Nah, kenapa? Karena dia merasa sedang menjalankan ketaatan. Cukupkah kemudian Allah berikan dia kesesatan di atas kesesatan, keraguan di atas keraguan, makin rancu pemikirannya? No. Itu di dunia. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Na'udzubillah. Anda kira Anda menjalankan ketaatan hingga ketika dinasihati Anda enggak terima, di akhirat Anda kira Anda masuk surga? Neraka Allah menanti. Wa sa'at masira, dan yakni jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wallahu a'lam bishawab. Ini sementara yang bisa saya sampaikan, jamaah sekalian rahimakumullah, juga para pemirsa, berkaitan dengan perintah untuk mengikuti manhaj salaf. Yang pertama surah At-Taubah ayat 100, yang dimaksudkan di sana adalah para sahabat. Kemudian surah Al-Baqarah 137 juga yang dimaksudkan di dalamnya adalah para sahabat, imannya para sahabat. Kemudian yang barusan tadi adalah An-Nisa 115 adalah jalan kaum mukminin adalah jalannya para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan mendatang kita akan masuk ke dalil berikutnya, sabda Nabi Muhammad, perkataan sahabat, perkataan tabi'in, dan kemudian para ulama, dan kita mungkin sudahi dengan 2 pertemuan untuk tema ini. Perintah untuk mengikuti manhaj salaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.